A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki di dunia ini belum tentu dapat melindungi kita nantinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan sebelumnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Yaitu dia melihat mereka, tetapi lari dari mereka dan menjauhinya karena dahsyatnya huru-hara dan kengerian yang terjadi pada hari itu. Di ayat terakhir yang saya baca tadi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih, dari setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya, yaitu dia melihat mereka seperti yang dibilang tadi, tetapi lari dari mereka dan menjauhinya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ammar ibnu Haris, Al-Walid ibnu Saleh telah menceritakan kepada kami Sabit alias Abu Zaid Al-Ubadani dari Hilal ibnu Khattab, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak kalian akan dihimpunkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, jalan kaki lagi dalam keadaan tidak bersunat atau tidak berkhitan. Maka salah seorang istri beliau, Rasulullah SAW, salah satu istrinya, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita dapat melihat yang lain, atau sebagian dari kita dapat melihat aurat sebagian yang lainnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tiap-tiap orang dari mereka di hari itu disibukkan dengan urusannya sendiri, atau sibuk dengan urusannya sendiri hingga tidak sempat memandang orang lain. Jemaah sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis yang dijelaskan di atas mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita untuk selalu beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah yang kita lakukan tersebut dapat menyelamatkan kita dari apa yang tidak kita inginkan. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ibadah itu dapat melindungi kita, dapat menjaga diri kita. Saya akan nutup dengan satu riwayat yang sangat indah dan akan sedikit menenangkan hati kita. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan beberapa sahabat-sahabatnya yang mulia. Di sana hadir pula sahabat paling setia, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, aku begitu rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Suasana di majelis itu hening sejenak. Terlebih Abu Bakar, itulah pertama kalinya dia mendengar pengakuan Rasulullah SAW. Apakah maksudmu berkata demikian wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Tanya Abu Bakar pada saat itu dengan kebingungan pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, tidak, wahai Abu Bakar, kamu semua adalah sahabat-sahabatku,
tetapi bukan saudara-saudaraku. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW. Kami juga saudaramu, wahai Rasulullah, kata seorang sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan-lahan sambil tersenyum. Kemudian Nabi SAW bersabda, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku, dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW merindukan bertemu dengan kita yang beriman. Kita ini adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Maka mengapa kita tidak ingin menjemput penantian Rasulullah SAW? Rasulullah SAW merasakan merindukan kita. Maka kenapa kita tidak menanti atau tidak menjemput penantian Rasulullah SAW tersebut? Jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadis dan ayat-ayat yang kami sampaikan tadi di atas sedikit akan menenangkan kita, dan semoga dengan hadis ini lebih menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan juga semoga apa yang saya sampaikan ini lebih memotivasi lagi diri kita, terkhusus diri saya pribadi, untuk selalu kita beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.